Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan USBN Matematika SD 2019 nomor 21 sampai nomor 25 bersama Kak Iswil dan bintang pelajar untuk prestasi tinggi dan akhlak terpuji. Soal nomor 21, perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah, diketahui pi-nya 22/7. Ya, kita lihat di sini ada lingkaran besar di luarnya, kemudian ada lingkaran kecil di dalamnya, dan beberapa yang diarsir. Prosesnya kita lihat, yang ini, yang bawah, yang nomor 1 yang bawah ini kita naik ke atas, kita pindahkan. Kemudian nomor 2 ini kita pindahkan, nomor 3 kita naikkan ke atas. Sehingga nanti jadinya seperti ini, setengah lingkaran. Jadi cukup kita menghitung luas daerah diarsirnya dengan cara menghitung luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran rumusnya setengah kali 22/7 kali R kali R. R-nya kita cari dari, diketahui ini diameternya 42. Diameter itu 42 cm, sehingga jari-jarinya diameter bagi 2. Jari-jari sama dengan 42 bagi 2, jadi R-nya, jari-jarinya itu 21 cm. Kita masukin ke sini. Jadi setengah kali 22/7 kali 21 kali 21. 22 dan 2-nya bisa sama-sama kita bagi 2. 2 di bawah tinggal 1. 2-2-nya jadi tinggal 11. Kemudian 7 dan 21-nya kita sama-sama bagi 7. 7-nya dibagi 7 1, 21 bagi 7 3. Sehingga luasnya 1 kali 11 kali 3 kali 21. Hasilnya adalah 693. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 22, perhatikan gambar. Ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Segitiga pertama diberi nama ABC dan segitiga kedua diberi nama PQR. Ini ABC ya, ini ABC, kemudian PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, dan segitiga kedua diputar 180 derajat searah jarum jam, manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Ya, kita perjelas dulu gambarnya, kita beri warna biar lebih jelas ya. Nih, yang segitiga ABC kita beri warna biru, dan segitiga PQR berwarna kuning. Segitiga ABC 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Segitiga kuning 180 derajat searah jarum jam. Ya, searah jarum jam dari kanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam dari kiri ke kanan. Kita putar 3 kali karena satu segitiga itu kalau segitiga sama sisi masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Sehingga jika diputar 180 derajat, maka dibutuhkan 3 kali putaran. Nah, 180 derajat dibagi dengan 60 derajat, hasilnya 3. Sehingga 3 kali putaran untuk masing-masing segitiga ABC dan PQR tersebut. Ya, segitiga ABC kita putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Segitiga kita putar 3 kali ya. Kita putar sekali sini. Sini, kemudian yang kedua A-nya ke tempat C. Kemudian ketiga A-nya di sini. Yang awalnya di segitiga biru atas pindah ke segitiga kuning yang paling bawah untuk yang A. Kemudian yang B-nya awalnya di sini, kemudian kita putar 3 kali ke arah sini, pertama, kedua, ketiga, sehingga yang B-nya pun ada di segitiga kuning yang sebelah kiri. Awalnya di segitiga biru yang bawah. Kemudian yang C awalnya di bawah sebelah kiri, diputar 3 kali sehingga berada di segitiga kuning yang kanan. Sini ya.
Ya, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Segitiga ABC setelah diputar, maka menempati segitiga kuning ABC ini, yang A-nya di bawah, kemudian B-nya di kiri, dan C-nya di kanan segitiga kuning. Kemudian segitiga PQR kita putar searah jarum jam 180 derajat, berarti dari kanan ke kiri. Ya, yang awalnya di segitiga kuning ini, kemudian putar 3 kali, 1, 2, 3, sehingga P-nya berada di sebelah kiri segitiga biru. Kemudian yang Q, yang awalnya ada di segitiga kuning yang bawah, kita putar 3 kali sehingga menempati segitiga biru yang atas. Kemudian yang R, yang awalnya ada di segitiga kuning yang sebelah kiri, kita putar 3 kali sehingga menempati segitiga biru yang sebelah kanan. Ya, ini hasil putarannya setelah diputar 3 kali. Yang awalnya segitiga PQR ini berada di segitiga yang kuning, sehingga menempati segitiga biru PQR. Ya, kita simpulkan hasil perputarannya, yang awalnya segitiga biru ditempati oleh segitiga ABC, ditempati oleh segitiga PQR, dan yang awalnya segitiga kuning ini adalah segitiga PQR, berubah menjadi segitiga ABC. Hingga jawabannya adalah yang B ya. Soal nomor 23. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti pada gambar dari selembar karton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, ya ada ini kita perjelas gambarnya. Ya, ini perseginya kita beri warna biru dan dikelilingin oleh ini bangun 1/4 lingkaran. Ada 4 buah bangun 1/4 lingkaran dan 1 buah persegi. Untuk menghitung luas, maka kita hitung luas masing-masing, luas persegi dan luas 4 buah 1/4 lingkaran. Ya. Luas perseginya maka sisinya menjadi 14 cm karena satu garis ini 7 cm, 7 cm, 7 tambah 7 14, sehingga sisinya adalah 14 cm. Untuk menghitung luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi, sehingga luas perseginya 14 kali 14 hasilnya 196 cm persegi. Ini untuk luas persegi. Sedangkan untuk bangun 1/4 lingkaran kita gabung. 1/4 lingkaran yang ada 4 buah kita gabung menjadi 1 buah lingkaran. Sehingga kita hitung luas dari 1 buah lingkaran. Luas lingkaran adalah Pi kali R kali R. Pi-nya 22/7. Karena R-nya 7, kelipatan 7. Sehingga kita pakai Pi yang 22/7. Jika R-nya atau D-nya bukan kelipatan 7, maka yang kita gunakan Pi-nya adalah 3,14. Tapi yang ini karena kelipatan 7, maka kita pakai yang 22/7. Ya, 7 bagi 7 kita coret sama-sama 1, sehingga 22 kali 7 hasilnya 154 cm persegi. Nah, luas kincir angin ini kita jumlahkan luas persegi dan luas lingkaran. Maka hasilnya adalah 350 cm persegi. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut berisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok yang kosong berukuran panjang 55 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah
Ya, bak pertama dengan panjang 65 cm, lebar 40 cm dan tinggi 48 cm. Ini penuh, berisi air penuh, sehingga kita hitung volume airnya 65 kali 40 kali 48. Volume air tersebut adalah 124.800 cm kubik. Kemudian dipindahkan ke dalam bak balok yang kosong. Bak 2 ini dengan ukuran panjang 55, lebar 40 dan tinggi 36. Sehingga didapatkan tingginya sama, tinggi bak 1 sama dengan tinggi bak 2. Nah, yang ditanyakan tingginya berapa? Ya, kita hitung. Volume air itu adalah volume bak 1 ditambah volume bak 2. Volume airnya sudah kita hitung tadi 124.800. Volume bak 1 65 kali 40 kali T. Ya, 65 panjangnya, 40 lebarnya, tingginya kita umpamakan T karena belum diketahui T-nya ini sama ya antara bak 1 dan bak 2. Kemudian volume bak 2-nya panjangnya 55, lebarnya 40. Ini sama-sama ada 40T. 40T-nya kita keluarkan dan 65 dan 55-nya kita jumlahkan. Ini seperti sifat distributif ya. Kita buat seperti ini, 40T-nya kita keluarkan, 65 tambah 55 kita kurung. Ya, 124.800, 40T kali ini kita jumlahkan, 65 tambah 55, 120. Ini kita hitung 12 kali 4, 48. Nolnya 1, 2. Nolnya ada 2, kita turunkan, kemudian T-nya. Jadi 4.800T. Berarti T-nya 124.800 bagi 4.800. Hasilnya 26 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 25. Berikut adalah data ukuran sepatu yang terjual di sebuah toko selama 1 minggu. Modus data di atas adalah modus adalah data yang paling sering muncul. Bukan yang paling banyak ya. Tapi bisa jadi yang paling banyak itulah yang paling sering muncul, sehingga itulah modusnya. Kita urutkan dulu satu persatu ukurannya dan frekuensi. Frekuensi ini berapa kali angka tersebut keluar ya. Kita hitung dari yang terkecil di sini adalah angka 36. 36 ada 7 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 37-nya ada 6. 38-nya ada 6. Dan 39-nya ada 8. Nah, dari sini bisa kita lihat ini frekuensi yang paling sering muncul adalah yang 39 sebanyak 8 kali. Sehingga jawabannya adalah yang A.